Yang pertama adalah fase ketika beliau jadi putra mahkota dan jadi raja. Ini bahasa saya fase menikmati dunia. Jadi asik dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah. Kemudian terjadi titik balik tadi, ganti beliau ke fase kedua, yaitu fase kesadaran, di mana beliau sadar ternyata aku salah, ternyata dunia ini fana. Mengapa kok aku selama ini terlalu sibuk dengan dunia? Nah, sadar kefanaan diri, terus beliau bertobat, berzuhud dan melakukan uzlah. Ini mungkin bisa disebut ini fase takholli, fase membersihkan segala kotoran yang selama ini nempel. Membersihkan hal-hal duniawi yang selama ini menghalangi kita dekat dengan Allah, membuat hijab antara kita dengan Allah. Ini fase takholli. Ini dilakukan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, misalnya saat beliau kholwat tadi di sebuah gua untuk membersihkan diri, melatih diri agar tidak lagi terikat dan terhalang oleh dunia. Malam hari ini kita masih ada di bulan yang kita membahas para raja dan para wali. Menarik, tokoh yang akan kita bahas malam hari ini beliau sekaligus ya raja ya sekaligus wali. Meskipun nanti beliau keluar dari istana, kemudian lebih memilih hidup zuhud sebagaimana para wali. Insya Allah teman-teman yang sering mengikuti kajian-kajian keislaman pasti pernah mendengar nama beliau ini. Beliau ini sufi yang sangat masyhur, satu generasi dengan para sufi besar yang lain seperti Syekh Malik bin Dinar, Robi'ah al-Adawiyah, Syakik al-Balkh, Ma'ruf al-Karhi, Syekh Sufyan Sauri, dan lain-lain. Ini generasi para sufi yang masyhur sekali. Sebagaimana waktu kita belajar di minggu pertama di sesinya Khalifah Harun al-Rasyid, ini para sufi ini hidup di zaman beliau ketika umat Islam sedang asik-asiknya mengembangkan ilmu, dan ternyata tidak ketinggalan juga dunia tasawuf berkembang juga pesat zaman itu. Ini beliau dikenal masyhur dengan nama Syekh Ibrahim bin Adham. Membacanya memang bin Adham, bukan bin Adam. Nama lengkap beliau Ibrahim bin Adham bin Sulaiman bin Mansur al-Balkhi. Nah, kata-kata Balkh ini menunjukkan asal beliau. Jadi beliau ini memang seorang raja di daerah Balkh. Daerah Balkh itu bagian dari Afghanistan kalau hari ini. Nanti tempatnya berbatasan dengan Uzbekistan. Ini kota ini zaman dulunya itu termasuk pusat kuno dari Buddha, Zoroaster, dan nanti terakhir Islam. Nah, beliau ini memang keturunan dari para pemimpin dari raja-raja yang menguasai wilayah Balkh. Jadi ini tidak heran jika kemudian beliau menjadi raja karena orang tua beliau raja di sana. Jadi dia amir, penguasa. Beliau lahir, ada yang bilang 80 Hijriah, ada yang bilang 100 Hijriah. Dan kalau menurut Syekh Adz-Dzahabi di kitab Tarikhul Islam itu beliau lahirnya di kota Mekah ketika orang tua beliau menjalankan ibadah haji. Biasanya di kitab-kitab itu ketika ngobrol beliau ini sering dipanggil dengan nama Abu Ishaq. Nah, ya sumber tentang beliau banyak di berbagai kitab kita temukan itu. Ya yang paling mungkin kita kenal misalnya dari karyanya Syekh Fariduddin Attar yang judulnya Tadhkiratul Auliya, atau karya
Abu Nu'aim al-Isfahani yang judulnya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Ini kisah-kisah tentang beliau banyak. Malam hari ini kita cari, kita ambil beberapa ya sesuai dengan algoritmanya ngaji filsafat ini. Kita hari-hari ini kan senang pakai istilah algoritma. Jadi sesuai dengan gayanya ngaji filsafat. Kita cari, kita ambil beberapa, ya tentunya tidak semuanya. Ada keterbatasan waktu, keterbatasan saya juga sebagai yang menyampaikan. Dan juga misi kita untuk lebih banyak menemukan hikmah. Tidak sibuk dengan kontroversi-kontroversi, perdebatan-perdebatannya. Baik, jadi seperti saya singgung tadi, beliau ini raja yang kemudian meninggalkan istananya menjalani hidup zuhud. Dan sebenarnya ada banyak cerita-cerita seperti ini. Mungkin teman-teman ingat misalnya kisahnya Buddha. Itu kan Siddhartha Gautama yang keluar dari istana kemudian menjalani laku asketik. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham ini juga begitu dulunya. Jadi beliau ini keluar dari istana, melakukan taubat, kemudian uzlah. Ada kisah beliau ini uzlah di satu gua di sebuah gunung namanya Basra, di daerah Nisabur. Tapi setelah itu beliau ke Mekah, kemudian bertemu para sufi dan belajar dari mereka. Misalnya dari Syekh Sufyan As-Sawri, dari Syekh Fudail bin Iyad yang minggu lalu saya ceritakan. Kemudian beliau pindah ke Syam, Syria, kemudian zuhud di sana. Dan kisah-kisah tentang beliau ini macam-macam, banyak, termasuk di Indonesia. Jadi kalau teman-teman membaca sejarah sastra lama, sastra Melayu, sastra Islam lama, itu ada naskah yang judulnya Hikayat Sultan Ibrahim bin Adham. Nah, ini isinya kisah-kisah tentang beliau. Silakan kalau ada teman-teman mahasiswa yang ingin meneliti. Ada yang bilang masuknya cerita-cerita tentang Syekh Ibrahim bin Adham ini melalui orang-orang Persia. Jadi lebih kental sekali corak sufistiknya. Jadi dan tidak hanya di Indonesia, ya di banyak negara seperti India, Turki, ini kisah-kisah tentang sufismenya Syekh Ibrahim bin Adham ini terkenal sekali. Bahkan menarik juga ternyata di Inggris, di Eropa ini ada juga tokoh yang tertarik terhadap ini. Misalnya ada seorang penyair, jurnalis, dan tokoh sentral gerakan romantisisme di Inggris abad ke-19 namanya Leif Hahn. Di antara sekian banyak puisi yang ditulis oleh Leif Hahn ini, dia nulis puisi yang judulnya Abu bin Adam. Ini maksudnya membahas Syekh Ibrahim bin Adham ini, yang nanti puisi ini diterbitkan di satu buku yang judulnya Book of James, yang terbit tahun 1838 di Inggris. Jadi bahkan kemasyhuran beliau ini sampai ke Eropa. Ini selain luar biasa, itu sebenarnya agak berat. Sufi itu antara sufi yang mastur dengan sufi yang masyhur, itu jauh lebih berat sufi yang masyhur. Kalau sufi yang mastur itu tidak ada orang tahu. Beliau bisa asyik hidup dalam naungan Allah, hidup bersama Allah, tidak terganggu oleh macam-macam. Sementara sufi yang masyhur ini biasanya godaannya jauh lebih berat. Maka para sufi yang kita kenal dan dikenal di mana-mana itu sebenarnya beliau jauh lebih berat godaannya dan jauh lebih luar biasa. Meskipun kadang-kadang kita kagum dengan para sufi yang mastur ini. Biasanya yang mastur ini ketahuan sufi itu belakangan, ketika sudah meninggal. Atau ada beberapa yang begitu ketahuan diselamatkan oleh Allah langsung meninggal. Tapi para sufi masyhur ini kemungkinan memang oleh Allah mendapat amanat untuk menjadi penuntun di tengah umat. Dan mereka ini tanggung jawabnya lebih besar dan lebih berat. Ya termasuk mungkin insya Allah beliau Ibrahim bin Adham ini. Beliau sufi yang sangat masyhur. Baik,
Bismillah, mari kita mulai belajar. Biar tidak bertele-tele nanti. Banyak yang marah juga kalau saya pengantarnya agak kepanjangan kelihatannya ya. Yuk kita mulai. Masuk saja ke materi kita malam hari ini tentang Syekh Ibrahim bin Adham. Kita belajar dari step by step dan titik-titik penting dalam kehidupan beliau. Yang pertama, ini mari kita belajar tentang mencari titik balik, mencari turning point dalam hidup kita. Syekh Ibrahim bin Adham ini mengalami titik balik yang luar biasa dalam hidupnya. Seperti saya bilang tadi, bayangkan dari hidup menjadi seorang raja yang punya segala fasilitas yang dibutuhkan, yang nyamannya luar biasa, beliau malah milih untuk hidup zuhud, kholwat, menjauh dari dunia. Jadi ada satu turning point, ada satu titik balik yang luar biasa. Sering di berbagai kesempatan saya sampaikan dalam hidup ini kita memang penting untuk mencari momen-momen yang jadi pijakan kita untuk berbalik dari kegelapan menuju cahaya, dari kerumitan menuju kelonggaran, dari situasi sulit menuju kemudahan, dan lain sebagainya. Ada banyak momen-momen titik balik. Saya kadang pakai istilah meletik. Jadi meletik itu seperti dari ada di bawah, tapi tiba-tiba terlontar ke atas dan bersinar. Itu kan dalam istilah Jawa orang menyebutnya meletik. Dari bukan siapa-siapa, kemudian orang kenal, wah ternyata luar biasa orang ini. Itu ada momen meletik. Atau dalam hidup kita, awalnya kita merasa tidak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba seperti terbuka semuanya. Wah, ternyata ini yang benar. Nah, ini momen titik balik. Jadi, mari kita tekuni membaca ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah di sekeliling kita. Semoga ada momen, ada peristiwa yang memang membuka mata hati kita. Yang memang tiba-tiba membuat kita tersadar seperti orang dari baru bangun tidur. Dan selanjutnya kita menjalani hidup dengan orientasi yang sama sekali baru. Ini banyak sekali cerita-cerita semacam ini. Biasanya setiap tokoh-tokoh masyhur besar berpengaruh dalam peradaban itu mengalami momen titik baliknya sendiri-sendiri. Mungkin momen itu terjadi saat dia sekolah, mungkin saat ditinggal meninggal orang tuanya, mungkin saat apapun itu coba dicari. Atau kita renungi, kita fahami segala macam ayat-ayat Allah, petunjuk Allah, isyarat Allah dalam rangka untuk berjalan minadzulumati ilan nur, berjalan dengan orientasi yang sama sekali berbeda dengan yang seperti selama ini kita jalankan. Dan ini yang dialami oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi beliau ini mendapatkan isyarat langsung dari Allah, mendapatkan peringatan langsung dari Allah yang sangat menyentuh hati beliau. Ada beberapa riwayat tentang titik balik ini. Yang pertama misalnya cerita suatu malam beliau ini saat istirahat di peraduannya sebagai seorang raja. Tiba-tiba beliau mendengar orang berjalan di atas gentengnya, jadi atas atap istana. Ya tentu saja kemudian beliau kaget dan teriak, para pengawalnya datang semua, orang ini terus ditangkap. Ya dicurigai macam-macam, masa ada orang malam-malam kok jalan di atas atap istananya seorang raja. Lalu saat diinterogasi orang ini menjawab bahwa aku ini sedang mencari untaku yang hilang. Ya tentu saja ini jawaban aneh. Kalau kita mikir normal ya tidak mungkin. Misalnya mencari unta beneran ya mosok di atas genteng. Nah Ibrahim bin Adham langsung marah mendengar jawaban ini. Dimarahi orang ini. Dikata-katai, kamu ini sudah gila apa? Masa bisa mencari unta yang hilang kok di atap genteng istanaku? Nah lelaki asing ini, orang tak dikenal ini terus jawab dengan santainya. Wahai putra mahkota, yang gila itu aku apa kamu? Aku mencari untaku di atas genteng.
sementara engkau mencari Tuhanmu dengan bergelimang harta dan kekayaan, kemewahan istana dengan bersenang-senang. Apa mungkin seperti itu? Kalau aku kamu anggap gila, ya berarti kamu juga sama gilanya. Nah, ini tersentuh hatinya Ibrahim bin Adham dengan kata-kata lelaki ini. Dia mulai berpikir, ini yang bahasa saya tadi, mulai meletik, mulai sadar mungkin selama ini aku keliru menjalani hidupku. Nah, kemudian berlanjut. Satu hari beliau ini keluar untuk berburu. Tiba-tiba di tengah hutan melihat ada seekor rubah muncul, dikejar oleh Ibrahim bin Adham yang saat itu masih saja menjadi raja. Dikejar rubah ini, tiba-tiba terdengar suara di telinganya. Ya Ibrahim, mali hadza khuliqta ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, bukan untuk ini engkau diciptakan. Nah, Syekh Ibrahim kaget. Terus beliau berhenti. Nengok kiri, nengok kanan, ini suara dari mana ya? Dilanjutkan lagi. Dikejar lagi rubah itu. Terdengar lagi suara. Mali hadza khuliqta ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, bukan untuk ini engkau diciptakan. Kaget lagi Syekh Ibrahim, yang saat itu masih jadi raja. Beliau tengok kiri, tengok kanan, bahkan menganggap mungkin ini setan. Sampai beliau berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah kalau ini godaan setan. Dan lagi, dikejar lagi, dicari lagi rubah tadi. Untuk ketiga kalinya terdengar lagi suara itu. Mali hadza khuliqta ya Ibrahim. Baru setelah yang ketiga ini, Ibrahim sadar. Akhirnya beliau berkata, mungkin ini memang peringatan langsung dari Allah. Petunjuk langsung dari Allah, panggilan langsung dari Allah. Ya sudah, mulai saat ini aku penuhi panggilannya. Nah, bahkan ada cerita kemudian saat itu juga beliau turun dari kudanya, ketemu seorang penggembala, kemudian bertukar baju. Baju kerajaan diberikan pada gembala itu, beliau pakai baju biasa miliknya seorang penggembala. Nah, ini salah satu versi dari kisah titik baliknya Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi ketika beliau mengalami peristiwa yang membalik 180 derajat kehidupannya, dari seorang raja menjadi sufi. Nah, nanti kalau kita teman-teman membaca detail riwayat hidup beliau, di banyak kitab disebutkan, atau kalau yang ingin googling ya monggo, ada banyak sekali cerita. Kalau kita ikuti tahap-tahap perjalanan beliau, perjalanan hidup beliau itu, saya mengklasternya, membagi-baginya ada 5 babak hidup beliau. Yang pertama adalah fase ketika beliau jadi putra mahkota dan jadi raja. Ini bahasa saya fase menikmati dunia. Jadi asik dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah. Kemudian terjadi titik balik tadi, ganti beliau ke fase kedua, yaitu fase kesadaran, di mana beliau sadar ternyata aku salah, ternyata dunia ini fana. Mengapa kok aku selama ini terlalu sibuk dengan dunia? Nah, sadar kefanaan diri, terus beliau bertobat, berzuhud dan melakukan uzlah. Ini mungkin bisa disebut ini fase takholli, fase membersihkan segala kotoran yang selama ini nempel. Membersihkan hal-hal duniawi yang selama ini menghalangi kita dekat dengan Allah, membuat hijab antara kita dengan Allah. Ini fase takholli. Ini dilakukan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, misalnya saat beliau kholwat tadi di sebuah gua untuk membersihkan diri, melatih diri agar tidak lagi terikat dan terhalang oleh dunia. Kemudian yang ketiga ada fase takhalli. Fase takhalli itu
ketika kita mengisi diri kita dengan kebaikan-kebaikan, menuntun diri kita berjalan menuju Allah. Ya ini bisa kita lihat misalnya saat beliau berguru, seperti tadi saya sebut pada Syekh Sufyan Ats-Tsauri, pada Syekh Fudail bin Iyad. Ini kan bahkan ada yang bilang beliau sempat juga bertemu dengan Nabi Khidir dan mendapatkan beberapa petunjuk. Nah ini fase tahalli. Tahalli itu setelah tadi dibersihkan di level tahalli, sekarang yang bersih itu diisi dengan kejernihan jalan menuju Tuhan lewat tahalli. Nah, setelah menempuh perjalanan menuju Tuhan, akhirnya bisa sampai ke tahap perjalanan yang keempat, yaitu tajalli. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, di situ lahir mahabbah, rasa cinta kepada Allah, sekaligus muraqabah, rasa selalu diawasi oleh Allah. Disitulah terjadi tajalli, hidup yang asyik bersama Allah. Asyik itu jangan diartikan senang-senang seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi asyik itu artinya penuh cinta, penuh kerinduan, penuh gairah bersama Allah. Nah, ini fase tajalli. Jadi setelah tuntas menikmati dunia, wong beliau sebagai raja mengalami titik balik sehingga terus sadar betapa fananya dunia ini. Beliau kemudian melakukan pembersihan diri dari kotoran-kotoran dunia. Setelah itu mengisi dirinya tahalli dengan hal-hal baik, hal-hal utama, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari demi bisa dekat dengan Allah. Setelah itu panenlah hasilnya, meningkatnya kualitas diri, dekatnya kita dengan Allah, tumbuhnya rasa cinta yang meluap-luap kepada Allah. Ini makom tajalli. Jadi ada tahalli, tahalli, dan tajalli. Tapi seperti saya sampaikan tadi, beliau ini termasuk wali yang masyhur, yang kemungkinan memang oleh Allah mendapat amanat untuk menuntun umat, untuk mengajak yang lain juga untuk bersama-sama menuju Allah. Nah ini kalau dalam pemetaan saya, ini fase hidup beliau yang terakhir. Jadi beliau menjadi teladan, beliau menjadi penuntun, beliau memberi nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk pada umat, dan lain sebagainya. Jadi inilah peta perjalanan seorang Syekh Ibrahim bin Adham. Ya nanti dalam kerangka peta ini ada banyak sekali cerita-cerita, baik cerita beliau yang mendapat pelajaran, mendapatkan hikmah, maupun beliau yang sedang memberi nasihat, menuntunkan hikmah pada sesama. Jadi ini gambaran hidup beliau.